Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, hei tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk masuk kepadamu. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki garis air putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Suryadi Suryaningrat adalah tokoh pahlawan nasional. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan karena pada setiap tanggal kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Berikut kan video beliau. Baru NDC Partai yang menamakan dirinya Partai Politik menuju ke arah Indonesia Merdeka dan menerbitkan brosur peristiwa yang terkenal yaitu Alfred Nederlanderweg. Artinya, seandainya aku seorang Belanda. Dan dalam brosur itu saya terangkan, saya nyatakan bahwa maksud Belanda untuk merayakan hari kemerdekaannya di Indonesia itulah suatu perbuatan yang tidak sopan. Tahun 19 saya kembali dari Nederland. Tapi itu tidak berarti bahwa saya dapat beristirahat. Sebab saya diminta segera datang di Semarang. Hanya 1 tahun saya ikut memimpin Putra. Kemudian saya angkat, saya dapat jaminan dari sekretaris Guru Saikam bahwa Taman Siswa akan terus boleh buka. Sekalipun lain-lain perguruan ditutup. Karenanya alangkah terkejut saya ketika datang di Jogja tahu bahwa Taman Siswa sudah ditutup. Hanya demikian tidak saya terima. Saya protes sekeras-kerasnya. Dan ini rupanya membuat amarahnya Syed Sokar. Siap sehari sesudahnya saya dipanggil oleh KPK, diperiksa sampai 2 kali. Itulah suatu tanda bahwa ada bahaya bagi saya. Di tanah Banjar, pada abad ke-19, saat keserakahan kolonial Belanda menjajah setiap jengkal bumi Kalimantan, seorang bangsawan bangkit untuk melakukan perlawanan. Ia adalah Pangeran Antasari. Ia lahir pada tahun 1809 di Kayutangi, Kesultanan Banjar. Pangeran Antasari adalah putra Pangeran Massoud. Namun, sebagai pewaris, ia justru tak pernah merasakan kenyamanan istana, bahkan terbuang dan terlupakan dari istana. Pangeran Antasari pada tanggal 14 Maret tahun 1862, ia diangkat sebagai pemimpin tertinggi Kesultanan Banjar dengan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Pangeran Antasari memimpin rakyat Banjar melakukan serangan terhadap Belanda dan berhasil menduduki wilayah Gunung Jabuk. Selain itu juga menyerang tambang batubara Belanda di Pengaron. Atas siasat Pangeran Antasari dan Tumenggung Surupati, para pejuang Banjar berhasil menenggelamkan kapal Onrus sekaligus para pemimpinnya, yaitu Letnan van der Velde dan Letnan Banger. Pangeran Antasari wafat pada tanggal 11 Oktober tahun 1862.
yang disebabkan karena penyakit cacar yang kala itu sedang mewabah di Kalimantan Selatan. Ia wafat di saat tengah mempersiapkan serangan besar-besaran terhadap kolonial Belanda. Ia dikenal dengan semangat juang yang tinggi, dengan semboyan haram manyarah wajah sampai kaputing, yang berarti pantang menyerah sampai titik darah penghabisan. Dari tanah Bima, lahir seorang pemimpin yang kelak menjadi pelindung rakyatnya. Dialah Sultan Muhammad Salahuddin, Sultan Bima ke-14, yang memerintah dari tahun 1915 hingga 1951 di masa kolonial dan pendudukan Jepang. Beliau berdiri tegak menjaga martabat rakyat Bima. Ketika perempuan terancam menjadi Jugun Ianfu, Sultan memerintahkan gerakan Nikah Baronta, pernikahan massal yang menyelamatkan mereka dari penindasan. Bima menjadi satu-satunya wilayah yang diduduki Jepang, namun tanpa satupun perempuan dijadikan Jugun Ianfu. Beliau mendorong pendidikan wanita, mendukung organisasi perempuan, dan membuka pintu bagi semua golongan, termasuk mendukung berdirinya gereja bagi umat non-muslim di Rabah. Dalam maklumat bersejarah 22 November 1945, Sultan Muhammad Salahuddin menyatakan, Kerajaan Bima berdiri di belakang Republik Indonesia. Kalau Belanda menentangnya, hanya petangnya Salah satu tokoh lokal paling awal yang secara tegas mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden Soekarno sangat menghormati beliau. Saat Sultan wafat, jenazahnya disemayamkan di Gedung Proklamasi, didatangi tokoh-tokoh bangsa, dan dimakamkan secara kenegaraan. Karena bagi Presiden Soekarno, beliau adalah seorang pahlawan. Sultan Muhammad Salahuddin ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin, tokoh dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Teladan beliau akan terus menerangi generasi bangsa. Dari Bima untuk Indonesia. M. Tabrani, sang penggagas bahasa Persatuan Indonesia. Oktober merupakan salah satu bulan penting untuk dikenal. Selain sebagai bulan Sumpah Pemuda, Oktober juga bulan kelahiran M. Tabrani, penggagas bahasa Persatuan Indonesia. M. Tabrani menggagas bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sejak ia bekerja sebagai insan pers di Harian Hindia Baru mulai Juli 1925. Ketika itu M. Tabrani menyebut bahasa Indonesia sebagai bahasa yang oleh kita pada masa ini dianggap sebagai bahasa pergaulan. Konsep kebangsaan yang muncul dari gagasan M. Tabrani tersebut merujuk pada kondisi nyata keberagaman orang-orang Indi Hindia Belanda yang masih bersifat kedaerahan atau kesukuan dan masih mengutamakan kepentingan suku ataupun daerahnya masing-masing. Sebagaimana terbentuknya organisasi-organisasi kepemudaan pada masa itu. Bahasa Indonesia tidak ada, Tabrani tukang ngelamun. Demikian petikan dari ucapan Muhammad Yamin yang sedang naik pitam, karena Tabrani menyetujui seluruh pidato Yamin, tetapi menolak konsep usul resolusinya pada Kongres Pemuda pertama 1926 butir ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Pada saat itu, M. Tabrani bertindak sebagai ketua Kongres. Atas perbedaan pendapat antara Yamin dan Tabrani tersebut, kebijaksanaan yang diambil adalah keputusan terakhir itu ditunda sampai dengan Kongres Pemuda Indonesia kedua pada tahun 1928.